Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Manurung dari kelas Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi UMKM dari fase pertama, cari makan, sampai pada fase ke-7, fase menikmati hasil, yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari dosen saya, yaitu Bapak Nur Jamaluddin. Baik, di sini kita masuk pada fase pertama, yaitu cari makan. Nah, dalam perjalanan seorang wirausaha akan mengalami beberapa fase tantangan. Sama halnya dengan fase ini, yang merupakan fase di mana perusahaan baru berdiri, yang kemudian disebut sebagai fase cari makan. Nah, tantangan yang dihadapi dalam fase ini itu berupa bagaimana cara mempertahankan perusahaan agar tetap bertahan. Nah, cara mempertahankan perusahaan agar tetap survive atau bertahan yaitu dengan menemukan celah yang menguntungkan, seperti membangun sistem layanan dengan mencari pelanggan yang memang mencari barang tertentu dan kemudian mulai mendapat margin ataupun keuntungan. Selain itu, menggunakan struktur perusahaan dengan seadanya, artinya semua dikerjakan sendiri. Di sini, kamu harus memiliki cash flow atau aliran kas yang lancar, artinya persediaan dana yang cukup demi kelancaran kegiatan operasional. Selain itu, dapat menggunakan biaya rendah. Nah, yang menjadi poin utama dalam fase ini yaitu bisa dengan memilih transaksi secara tunai, mengajukan sistem kredit pada pemasok atau supplier, memiliki stok terbatas, serta mendapat dukungan finansial dari orang terdekat. Nah, dalam fase ini, seorang pengusaha juga mulai mempertahankan dan membangun fondasi usaha yang kuat, seperti finansial, yaitu mempertahankan cash flow perusahaan dengan cara mengatur neraca, jumlah masuk harus lebih besar daripada uang yang keluar. Yang kedua, operasional, yaitu menentukan standar waktu dan pencapaian. Ketiga, manajemen waktu. Nah, kemudian kita masuk pada fase kedua, fase cari duit. Setelah kamu berhasil melewati titik break-even point, kamu dapat melanjutkan fokus pada kegiatan pemasaran, serta harus membangun hubungan yang kuat terhadap pelanggan. Nah, agar bisa mencapai keberhasilan dalam menjalankan perusahaan kamu, kamu dapat melakukan strategi seperti meningkatkan pendapatan secara signifikan dengan cara menemukan ceruk pasar yang akan kamu layani. Kamu juga memerlukan dukungan dari anggota tim dengan cara meyakinkan anggota kamu agar setuju dengan visi misi dan budaya perusahaan. Kemudian, kamu dapat menambah keunikan pada produk perusahaan kamu dengan cara membandingkan perbedaan dari keunikan tersebut dengan pesaing. Setelah itu, kamu dapat melakukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian, kamu juga memerlukan super sales team untuk membantu memperkenalkan produk kamu. Lanjut, menyediakan pelatihan untuk pengembangan training pada sales team kamu. Dan menyediakan penghargaan yang memuaskan, membangun budaya transparansi, serta memetakan dan memilih pelanggan. Nah, kemudian fase ketiga, yaitu cari sistem. Nah, pada fase ini, kamu mulai membangun struktur organisasi berdasarkan fungsional mengenai tugas dan wewenang masing-masing jabatan. Pada fase ini terdapat Dewan Komisaris, yakni pemegang saham yang bertugas mengendalikan visi misi pada perusahaan. Setelah itu, CEO, disebut sebagai Direktur Utama yang memiliki jabatan tertinggi dalam perusahaan. Tugasnya menentukan strategi yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris. Kemudian manajer.
Kinerja seorang manajer diukur berdasarkan pencapaian dengan merujuk pada budget yang telah ditentukan. Kemudian, pada fase ini, kamu dapat melakukan akuisisi dan merger agar kamu dapat memajukan atau meningkatkan performa perusahaan. Merger merupakan dua entitas badan usaha yang digabungkan berubah menjadi entitas baru. Sedangkan akuisisi adalah pengambil alihan perusahaan. Nah, sekarang kita masuk kepada fase keempat, yaitu cari orang. Karena semakin besarnya perusahaan, maka semakin membutuhkan SDM yang memadai dalam mengembangkan sebuah bisnis. Pada fase ini, perusahaan dapat menarik orang yang tepat dan berkualitas untuk membuat rencana strategis dalam membentuk tim yang solid hingga sukses. Nah, untuk menarik orang yang tepat dan berkualitas, kamu harus mendasari dari pola pikir pemimpin. Jika pemimpin mempunyai kemampuan yang baik, maka orang yang bertalenta akan tertarik untuk bergabung dengan perusahaan yang kita miliki. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan orang bertalenta meninggalkan perusahaan bisa diakibatkan karena ketidakcocokan ide dengan atasan, seperti tidak adanya penjelasan perkembangan karir, tidak adanya pengembangan SDM, serta tidak adanya tantangan dan tanggung jawab baru. Nah, selain itu, kamu juga harus tahu cara mempertahankan karyawan yang bertalenta dengan cara membayar berdasarkan kinerja karyawan dan tantangan untuk pertumbuhan. Nah, setelah itu, kamu dapat melakukan langkah-langkah pemberdayaan manusia seperti memilih orang yang tepat, mempercayakan pekerjaan, dan dapat memberikan penghargaan sesuai kinerja. Kemudian, kamu dapat melakukan langkah-langkah dalam membentuk tim solid dengan memiliki tujuan yang sama. Setelah itu, kamu dapat melakukan analisis SWOT. Nah, sekarang kita masuk pada fase kelima, yaitu di mana perusahaan sudah besar dan dikenal oleh masyarakat luas. Dan sudah saatnya kamu melakukan ekspansi melalui pembukaan cabang baru, melalui jalur franchise, menjual licensing pada perusahaan lain, atau melakukan joint venture dengan perusahaan lain. Nah, perusahaan dapat membuka cabang baru jika sudah mempunyai pengalaman dalam mengunjungi perusahaan yang solid, memiliki semua sistem manajemen dan operasional mastery yang sudah terbukti, dan mempunyai cara merekrut orang yang tepat. Nah, dalam mempertahankan franchise yang sukses, perusahaan harus terus mengembangkan sistem sesuai dengan perkembangan teknologi, tren pasar, dan kompetisi. Kemudian, licensing untuk pengusaha lain agar dapat berkembang secara cepat. Selanjutnya, fase ke-6, yaitu meraup hasil gemilang. Pada fase ke-6, kamu sudah siap meninggalkan kegiatan operasional dan menerima return dari pembagian dividen atau hasil transaksi saham di perusahaan. Nah, pada fase ini, kamu dapat mengembangkan usaha melalui konsep buy, build, and sell, atau membuat perusahaan kamu go public sehingga kamu bisa mendapatkan income dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian, pada fase ini, kamu dapat melakukan akuisisi dan merger agar kamu dapat memajukan atau meningkatkan performa perusahaan. Merger merupakan dua entitas badan usaha yang digabungkan berubah menjadi entitas baru. Sedangkan akuisisi adalah pengambil alihan perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fase terakhir, yaitu fase ke-7, menikmati hasil. Meninggalkan warisan yang bernilai. Biasanya, orang yang sudah sukses akan mendirikan yayasan. Nah, pada fase ini, kamu dapat mengetahui bahwa manusia itu cenderung mengambil keputusan berdasarkan emosi. Nah, untuk itu, dalam mengambil keputusan yang penting, kamu harus dapat berunding dengan beberapa pihak sehingga
kamu mendapatkan keputusan yang objektif dan menguntungkan perusahaan. Kemudian Pareto Ratio, yaitu suatu rasio statistik yang dikemukakan oleh Pareto yang dalam penelitiannya ia menemukan fakta bahwa di seluruh sistem perbankan dunia 80% kekayaan di tangan 20% orang. Nah, pada fase ini perubahan mudah dilakukan namun tidak mudah untuk dijalankan karena menyangkut perubahan sikap juga budaya pelaku bisnis yang tercipta dalam kurun waktu yang lama. Dilema pergantian tongkat estafet ke personil baru, biasanya perubahan sistem akan melibatkan perusahaan beberapa personil kunci. Kemudian, Gallup Group membuat survei yang menyatakan tidak semua personil lama bisa diajak berubah dan ikut mengembangkan perusahaan ke tahap berikutnya. Sang top manajemen sudah menjalin kerjasama yang baik dan mengetahui karakter masing-masing karyawannya. Apabila perkembangan personil tidak berubah, maka saatnya top manajemen mengambil keputusan tegas untuk memindahkan jabatannya. Perusahaan harus memperhatikan pembentukan dan pelatihan SDM manusia yang memadai pola pikirnya dengan mencari SDM yang siap kerja melalui remunerasi yang lebih baik.